Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Ramadan yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang mendermakan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kamasali habbah. Bagaikan sebuah biji, ya, bayangkan ya, sebuah biji ambatat sab'ah sanabil. Ambatat menumbuhkan dari biji ini menumbuhkan 7 buah tangkai. Mingkuli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 tangkai ini, setiap tangkai ini menumbuhkan 100 tangkai. Kama salih habbah. Dari surat Al-Baqarah ayat 261 tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku se-Islam, seiman dimanapun Anda berada, bisa kita contoh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terkenal dengan rasa untuk menginfakkannya, rasa keikhlasannya untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti ketika terjadinya perang Tabuk. Pada saat itu umat Islam dalam keadaan sangat-sangat sulit. Tapi datanglah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku telah menginfakkan seluruh hartaku kepada Allah." Rasulullah bertanya, apakah ada kamu yang tinggalkan Abu Bakar? Tidak ada yang Rasulullah, saya hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Begitulah saudara-saudaraku, kuatnya, hebatnya imannya Sayyidina Abu Bakar. Contoh lainnya saudara, kita bisa melihat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya, yaitu Utsman ibnu Affan, yang sangat terkenal dengan saudagar yang sangat kaya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pada saat itu ketika sudah hijrah Madinah, saat itu di Madinah cuma ada 1 sumur, yang mana 1 sumur ini juga dimiliki oleh seorang Yahudi. Pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah datang mengambil air ke Madinah itu dengan harga yang sangat mahal, dihargai oleh Yahudi ini. Jadi pada saat itu para sahabat sangat kesulitan karena mereka gundah, khawatir dengan harga yang sangat mahal ini. Mereka kemudian mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian membuat sayembara. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ingin surga Allah yang berada dalamnya sungai-sungai, maka siapa yang bisa membeli sumur itu untuk kepentingan umat muslimin, maka Allah akan memberinya surga. Kemudian datanglah seorang sahabat tadi yang saya sebutkan, yaitu Utsman ibnu Affan. Saat itu Utsman mendatangi Yahudi ini, terjadilah negosiasi, akhirnya disepakatilah Sayyidina Utsman membeli sumur ini seharga 12.000 dirham, yang mana ini belum harga keseluruhan. Dan perjanjiannya dalam negosiasi itu juga, misalnya kepemilikannya ini beda waktu. Misalnya hari ini, misalnya Senin ini punya Sayyidina Utsman, besoknya punya si Yahudi. Begitulah seterusnya. Kemudian itulah pintarnya dagangnya Sayyidina Utsman. Kita bisa belajar juga untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Misalnya hari Senin, Sayyidina Utsman mengatakan kepada umat muslim untuk banyak mengambil air ini. Nah, ketika besok pas giliran si Yahudi punyanya hari Selasa misalnya, jadi mereka tidak butuh lagi. Nah, itulah seperti investasi juga bisa kita belajar. Sampai begitu berhari berganti hari, akhirnya si Yahudi ini merasa rugi. Kemudian Yahudi menemui Utsman bin Affan dan kemudian menyuruh Sayyidina Utsman untuk membeli secara keseluruhan. Akhirnya Sayyidina Utsman membayarnya dengan 8.000 dirham lagi. Jadi semuanya 20.000 dirham saudara. Itu miliaran rupiah kalau kita konversikan sekarang. Begitulah hebatnya keimanan Sayyidina Utsman. Sumbangannya untuk umat Islam yang sangat banyak. Bulan Ramadan ini, ayo banyak-banyak kita sedekah. Insya Allah dengan sedekah ini akan banyak keajaiban-ajaiban yang akan kita dapatkan. Mungkin
Itu aja untuk Ramadan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Ikuti lagi nanti channel saya. Jangan lupa subscribe Sidik Sifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.